Bismillahirrohmanirrohim. AutoCAD menyediakan 3 buah input koordinat. Pertama adalah koordinat mutlak. Pada koordinat ini, gerakan kursor berikutnya ke titik kedua, ketiga, dan seterusnya ditentukan berdasarkan alamat titik-titik pada koordinat kartesian tersebut. Input koordinatnya dilambangkan dengan hash. Perlu dicatat bahwa titik awal selalu dimulai dengan koordinat mutlak. Jika koordinat inputnya sama dengan default koordinat AutoCAD itu, maka input lambang boleh tidak digunakan. Berikutnya adalah koordinat relatif. Alamat terakhir dari kursor dianggap sebagai titik 0,0,0, di mana input koordinatnya diawali dengan lambang @. Koordinat ketiga adalah koordinat sudut, di mana gerakan kursor berikutnya ditentukan berdasarkan sudut dari kartesian dan jarak dari titik alamat terakhir. Input koordinatnya diawali dengan @ dan di tengah-tengahnya ada sudut. Setiap alamat di ruang kerja AutoCAD menggunakan prinsip kerja koordinat kartesian, di mana titik originnya berada pada sudut kiri bawah. Kita akan memulai koordinat mutlak kita menggunakan perintah line. Masukkan titik 50, 100, 0, di mana 50 adalah titik X, 100 adalah titik Y, dan 0 adalah titik Z. Namun pada umumnya pada gambar 2 dimensi, titik Z tidak disebutkan, jadi kita bisa menuliskan hanya 2 ini saja. Kemudian kita masukkan nilai untuk koordinat mutlak menggunakan hash. Misalnya 80, 100. Kita lihat kenapa tidak terjadi pengaruh apa-apa di sini. Ini menandakan bahwa AutoCAD kita berada pada koordinat mutlak. Kita coba lagi dengan angka yang sama, 80, 100. Lihat bahwa dia sudah membentuk sebuah garis. Kita lanjutkan dengan 100, 120. Kemudian 120, 120. 140, 100. 150, 100. 170, 130. 170, 140. Kita hentikan dengan enter. Sekarang kita akan mencoba koordinat relatif menggunakan perintah polyline. Kita ketik perintahnya menggunakan p-line. Kita mulai dengan titik 170, 160. Gunakan koordinat relatif menggunakan @ 0,10. Kemudian @ minus 20,0, @ 10,10, @ 10,0, @ 0,20, @ 10,10. Untuk sebuah kesalahan kita tinggal ketik U atau undo. Kita rubah angkanya menjadi @ minus 10,10. Pada perintah pertama kita menggunakan line, dan perintah kedua kita menggunakan polyline. Perbedaannya adalah pada perintah line terbentuk beberapa entitas, sementara pada perintah polyline hanya terbentuk satu entitas. Sekarang kita coba koordinat polar menggunakan perintah line. Kita mulai pada titik 50, 100. Lalu masukkan @ 10, sudut 90. @ 10, sudut 30. @ 15, sudut 45. @ 15, sudut 135. @ 10, sudut 150.